Contohnya seperti kenapa jungle jagung itu sebelum digunakan harus dibasahi atau direndam. Itu alasannya kenapa. Atau kenapa di lapisan terbawah itu bahan-bahannya itu lebih banyak yang digunakan. Dan lain-lain. Selain memiliki rasa yang lezat, nikmat, gurih, dan kenyal, ternyata jamur jungle jagung ini mudah untuk diproduksi. Nggak percaya? Pas banget nih. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan jamur itu diproduksi. Nah, sebelum itu perkenalkan kembali, nama saya Imam Nurholik dari channel Nurholik Agriculture and Farming. Nah, seperti biasa, kalau kalian tertarik dengan video ini, simak tahapan-tahapannya supaya tidak kelewatan. Dan jika tidak tertarik dengan video ini, kalian bisa klik link di atas untuk menonton cara pruning pohon durian montong. Langsung saja kita simak video berikut. Untuk budidaya jamur jungle jagung sendiri tidaklah sulit. Cukup lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Nah, yang jelas kalian harus punya kumbung. Kalau kumbung saya memiliki panjang 1,5 meter kali 4 meter dengan kedalaman biopon 20 cm. Selanjutnya, tank sprayer, bak pengadukan, timbangan, dan kamera HP kalau kalian ingin berbagi ilmunya kepada orang lain juga. Yang selanjutnya, kita persiapkan bahan-bahannya. Seperti kalau saya menggunakan 15 kg dedak atau bekatul, 30 butir ragi tape yang sudah dihaluskan, 3 kg pupuk urea, jungle jagung sebanyak 12 karung, dan air. Nah, setelah semuanya sudah dipersiapkan, kita harus memiliki niat dan keyakinan yang kuat. Jelas, karena pada saat semuanya sudah disiapkan, niat dan keyakinan kita itu kurang dan pesimis, nggak jalan itu, percayalah. Nah, lanjut. Kemudian kita basahi atau rendam ya jungle jagung yang sudah ada di karung itu. Kalau saya sempat saya rendam, tapi berat ngangkatnya, makanya saya basahin dari atas saja, disiram. Nah, kenapa saya lakukan ini? Alasannya adalah dari hasil evaluasi produksi sebelumnya, kemungkinan dengan proses ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas jamur jungle jagung yang tumbuh. Selanjutnya, setelah semua jungle jagung kita basahi, maka kita susun dalam biopon. Oh iya, biopon itu tempat untuk ternak ulat ya, atau maggot. Karena tidak dapat saya maksimalkan untuk ternak, makanya saya buat untuk jamur jungle saja. Tuh. Nah, proses penyusunan ini mempunyai teknik khusus, yaitu menggunakan 3 lapisan. Lapisan yang pertama, masing-masing biopon kita isi dahulu menggunakan jungle jagung sebanyak 1 karung. Dan setelah itu jangan lupa kita ratakan dan padatkan jungle tersebut yang sudah kita tuang, dan usahakan sepadat mungkin karena ini akan mempengaruhi daya tumbuh miselium nanti. Nah, kalau ada alatnya, kalian perlu memakai alatnya. Kalau saya karena tidak ada, ya sudah, pakai kaki dan tangan saja. Setelah itu kita campurkan setengah dari bahan-bahan tadi yang sudah kita siapkan tadi, seperti dedak, ragi, dan urea. Ingat ya, setengahnya saja. Jadi nggak perlu kita pakai semua dahulu, karena itu buat nanti. Nah, setelah itu kita campur menggunakan tangan. Bagusnya sih menggunakan alat ya, agar lebih tercampur dengan rata. Tapi karena tidak ada, sudah kita menggunakan tangan saja. Ya, kemudian kita taburkan di atas jungle jagung yang sudah kita susun di dalam biopon tersebut hingga habis.
Ingat, setengahnya tadi itu kita habiskan. Jadi setengah itu di lapisan pertama. Dan usahakan penebarannya atau penaburannya bahan-bahan tersebut harus rata, karena itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan jamurnya nanti. Dan lapisan yang kedua kita tambahkan lagi, masing-masing biopon itu kita isi dengan satu karung lagi. Nah, kita ulangi prosesnya tadi seperti lapisan pertama, dipadatkan, setelah itu sepadat mungkin. Dan perbedaannya ada di sini nih. Kan tadi sudah kita campurkan setengahnya, berarti kan masih sisa setengah. Nah, kita campurkan lagi yang setengah terakhir ini dengan rata, tetapi tidak dituangkan semua. Hanya kita gunakan separuhnya saja. Jadi dari 100% bahan-bahan yang kita gunakan, di lapisan kedua kita menggunakan 25% bahan-bahannya. Berarti sisa 25% lagi nih. Nah, dan di lapisan yang ketiga, kita ulangi lagi prosesnya sama seperti tadi. Hingga rata, setelah itu kita habiskan 25% bahan-bahan yang untuk pencampurannya tadi, untuk menaburan di atas tadi, kita ratakan serata mungkin. Sebelum lanjut, jangan lupa diingat baik-baik tahapan-tahapannya, proses-prosesnya, komposisi-komposisi bahannya. Bila perlu, dicatat agar tidak lupa. Dan jika ada yang ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Contohnya seperti kenapa janggal jagung itu sebelum digunakan harus dibasahi atau direndam. Itu alasannya kenapa. Atau kenapa di lapisan terbawah itu bahan-bahannya itu lebih banyak yang digunakan. Dan lain-lain. Insya Allah akan saya jawab sesuai kapasitas keilmuan saya. Nah, kita lanjut. Setelah proses yang pertama persiapan alat dan bahan, kedua penyusunan, dan yang ketiga adalah penyiraman. Nah, proses penyiraman ini dilakukan setelah semua prosesnya itu selesai. Pada saat penyiraman, gunakan sprayer atau bisa gunakan apapun. Yang terpenting adalah penyiramannya dilakukan dengan rata. Nah, kalau menggunakan sprayer itu kita ada nozzle-nya di depannya itu, jadi kan penyebaran itu lebih rata dia. Dan proses yang terakhir adalah penutupan kumbung. Usahakan menutupnya serapat mungkin. Kalau kumbung saya ya kalian tahu lah bentuknya gimana, dan insya Allah masih rapat walaupun ada yang bolong-bolong sedikit. Karena rata-rata yang saya gunakan adalah bahan-bahan bekas semua, kayunya, plastiknya, pakunya, dan lain-lain. Cuman bioponnya aja baru, karena tidak jadi digunakan untuk produksi maggot, makanya saya optimalkan untuk produksi jamur. Jadi kesimpulannya adalah pada proses persiapan budidaya jamur janggal jagung ini, kita hanya perlu menyiapkan alat dan bahan tadi. Mudah bukan? Ayo apa aja coba? Nggak banyak kok tadi itu, cuma sedikit. Selain tidak banyak, terus hanya sedikit yang kita gunakan, barang-barangnya ataupun bahan-bahannya ataupun alat-alatnya murah dan mudah untuk didapatkan. Jadi semoga bermanfaat dan selamat untuk mencobanya. Oh iya, kalau kalian ingin menonton video lainnya, tinggal klik aja link berikut. Ada kok tentang seputar alpukat, seputar durian, seputar peluang-peluang usaha, dan lain-lain. Tinggal klik link berikut. Salam petani, salam peternak, sukses selalu.